Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Mencintai tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai yang dicintai. Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah, karena Allah selalu bersamamu. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kalian anggap bodoh akan lahir seorang anak yang pintar. Kita diminta untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita. Tapi kenapa tidak mudah mencintai Allah yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya sendiri, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tak masalah saat ini kamu miskin, bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Kita harus curiga dengan otak dan pikiran kita. Jangan pernah merasa putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Allah tidak pernah ingkar pada hambanya, meski sekecil biji sarah pun janji Allah selalu ditepati. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh. Kamu harus ingat, Allah tidak buta. Kalau untuk kenyang hanya butuh satu piring, kenapa harus korupsi? Kalau niat sholat, jangan hanya karena diterima sholatnya saja, itu adalah nafsu. Niatlah sholat karena kamu merasa diciptakan dan ditakdirkan untuk sujud, karena faktanya Gusti Allah memang pantas disujuti. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Jika dalam menghadapi hidup ada momen yang sangat berat, sehingga tak kuasa membendung tangis, maka istirahatlah sebentar. Kadang, beban itu perlu dilepaskan sebentar, tidak harus dipikul terus. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba kepada Tuhannya. Meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Kalau malaikat datang dan memberitahu saya bahwa kelak saya akan masuk neraka selamanya, apakah saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak, saya akan terus menyembah Tuhan. Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan. Ya,
sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat. Bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang banyak, serta tidak mengisi hidup orang lain, itu sudah cukup.